Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan bahas materi teks amnesty untuk kelas 10. Baiklah, kita mulai. Yang akan kita bahas ada beberapa poin. Yang pertama pengertian, struktur, ciri, kaidah kebahasaan. Nanti juga ada contoh teks anekdotnya. Kemudian tujuannya. Kita mulai satu persatu ya, dari pengertiannya. Pengertian teks anekdot ada dua. Yang pertama, cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik berupa sindiran, tapi sindirannya yang lucu. Nah, itu yang pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, cerita yang dapat membuat orang tertawa, tetapi memiliki makna. Nah, ini tidak hanya sekedar tertawa saja atau lucu saja, tapi memiliki makna. Itu pengertian teks anekdot. Lanjut. Kemudian ke strukturnya. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama abstrak, yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot, gambaran umumnya. Kemudian nomor 2, orientasi, itu latar belakang kenapa cerita anekdot itu terjadi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kritis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah. Ini bagian yang berisi pokok masalah dalam cerita anekdot tadi. Kemudian yang keempat, reaksi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Yang terakhir, koda atau bagian penutup cerita. Nah, itu strukturnya ada 5 ya, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, kita lanjutkan. Ciri-cirinya ada 5 juga. Yang pertama, sifat humor atau memiliki sifat humor dan menyindir. Kemudian yang kedua, bisa menceritakan manusia ataupun hewan. Yang ketiga, bisa itu berupa cerita fakta atau hanya fiksi atau imajinasi. Fiksi imajinasi, hayalan, bukan cerita sesungguhnya. Kemudian yang keempat, menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kelima, terdapat tujuan pesan berupa kritik. Nah, ini tujuan pesannya berupa kritik, mengkritik tapi yang sifatnya lucu. Itu ciri-cirinya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama, ada kalimat perintahnya mengandung predikat atau kata kerja. Ceritanya runtut atau sistematik, runtut urut. Nah, ini memakai kata keterangan waktu lampau. Kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi atau kata hubung antar kalimat. Kemudian dibuat sesuai dengan struktur teks anekdot, mulai dari, nah tadi kan sudah dibahas ya di atas ya, abstrak sampai ke koda. Ya, itu kaidah kebahasaannya. Kemudian contohnya, nah ini ada contoh, ini masuk ke contoh tentang seorang supir taksi dan penumpangnya. Susi harus bekerja sampai larut malam di kantornya. Ketika ingin pulang, Susi menyetop taksi untuk mengantarkannya pulang. Begitu. Masuk ke dalam taksi, ini dia berkata, "Kebun jeruk ya, Pak?" Nah, ini. Sopir taksi itu hanya mengangguk. Selama perjalanan, tidak terjadi percakapan antara Susi dan supir taksi. Mungkin Susi merasa capek
karena bekerja sampai larut malam. 20 menit lamanya keheningan terjadi. Tiba-tiba Susi ingat bahwa uang yang dibawanya kurang untuk membayar ongkos taksi. Susi lalu menepuk pundak supir taksi dengan maksud berhenti dulu di depan untuk mengambil uang di ATM. Tetapi tiba-tiba setelah pundaknya ditepuk oleh Susi, supir taksi itu secara membabi buta membanting setirnya ke kanan, kemudian ke kiri, sambil berteriak secara histeris. Sampai akhirnya taksi itu menabrak sebuah pohon. Untung Susi dan supir taksi tidak mengalami luka yang cukup parah. Supir taksi itu kemudian meminta maaf kepada Susi. Maaf ya Bu, Ibu nggak apa-apa. Ibu sih makin nempuk pundak saya. Kagetnya setengah mati Bu. Loh, masa sih ditepuk pundaknya saja kaget? Soalnya ini hari pertama saya jadi supir taksi Bu. Emangnya pekerjaan Bapak sebelumnya apa? Selama 20 tahun saya menjadi supir mobil jenazah. Nah, itu contoh cerita anekdot yang pertama, kenapa dia sampai ngebut, kan belok kanan belok kiri, karena dia sebelumnya bukan supir taksi. Mungkin dia pikir yang nepuk jenazah, atau biasanya kan membawa jenazah kan. Nah, mungkin masih terbayang-bayang bukan penumpang biasa. Nah, itu contoh yang pertama. Ini ada contoh lagi. Contoh yang kedua, contohnya tentang tukang daging. Suatu pagi, lewatlah seorang penjual daging. Daging, daging, teriaknya. Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi sewot banget mendengar teriakan si tukang daging. Kata ibu, "Hei tukang daging, lu nggak punya otak ya?" Kata tukang daging, "Wah, kebetulan nggak punya Bu. Hari ini daging semua." Nah ini di sini. Kata ibunya, maksud ibunya itu tidak punya pikiran, sedangkan maksud dari tukang daging itu tidak membawa otak, hanya daging semua. Nah itu. Nah, jadi itulah dua contoh teks anekdot. Semoga bisa menghibur. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan daripada anekdot. Ya, ini tujuannya ada 3. Yang pertama untuk menghibur pembaca. Yang kedua menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda, yaitu lelucon. Kemudian yang ketiga, saran menyampaikan pesan dengan sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Ya. Oke, selesailah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.